Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak Ustaz yang berada di rumah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan antum yang berada di rumah selalu diberi oleh Allah kesehatan dan juga Allah berikan nikmat untuk dapat bersemangat beribadah melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan anak Ustaz pembelajaran kita, yaitu bab 4, adab buang hajat. Islam sangat memperhatikan kehidupan umatnya. Semua urusan dalam kehidupan seorang muslim sudah ditetapkan tata cara, tidak ada yang terlupakan dalam ajaran Islam. Semuanya diatur agar kehidupan setiap muslim dipenuhi dengan keberkahan dan keridhaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak Ustaz, kehidupan kita sudah diatur agar kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di antara hal yang ditetapkan Islam demi kemaslahatan setiap muslim, yaitu di antaranya adab buang hajat, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Sebagian adab tersebut ada hukumnya sunnah dan sebagian lainnya hukumnya wajib. Adab buang hajat yang pertama adalah tidak mengenakan sesuatu yang mengandung nama Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dari Aisyah bahwa dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki WC, beliau meletakkan cincinnya, dan cincin beliau itu bertulisan Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Jadi anak Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin yang mana cincin beliau berlapaskan Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah kalau ingin masuk ke dalam WC, beliau lepas dulu cincin beliau, baru beliau masuk ke dalam WC. Karena cincin beliau ada berlapaskan Muhammad Rasulullah, ada lapas Allah di situ. Jadi beliau lepas, baru masuk beliau ke dalam WC. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, menjauh agar tidak terlihat orang lain. Apabila buang hajat dilakukan di tempat terbuka, buang air besar dilakukan di tempat terbuka, maka wajib menjauh dari penglihatan orang lain agar aurat tidak terlihat. Jabir bin Abdullah mengatakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar, beliau pergi menjauh hingga tidak terlihat oleh seorang pun. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita ketahui di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Arab Saudi ya, kita ketahui di sana adalah padang pasir. Sewaktu Rasulullah melakukan safar perjalanan, maka Rasulullah bersama para sahabat, apabila mereka ingin buang air besar, maka mereka akan menjauh sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Dan mereka buang hajat, telah selesai, baru kembali ke rombongan pasukan kaum muslimin. Poin yang ketiga, ketika masuk WC mendahulukan kaki kiri serta membaca doa. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam WC, maka kita dahulukan
kaki kiri kita dahulukan, dan kita membaca doa. Membaca doa yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya ulangi sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu nak ya, kita masuk ke dalam WC, kita dahulukan kaki kiri dan kita baca doa. Kita lanjutkan poin yang keempat, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Poin yang kelima, tidak buang air kecil di tengah jalan, di tempat bernaung dan di sumber air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan, ittaqul malainas salasah. Takutlah kalian pada 3 hal yang mengandung laknat. Jadi takutlah kalian pada 3 hal yang mengandung laknat. Pertama, al-barazu fil mawarid. Buang hajat di saluran air. Poin yang kedua, wa qari'atut tariqah. Wa qari'atut tariqah. Di tengah jalan, wa zillu, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Muslim. Jadi Ustaz, tidak boleh ya buang air kecil di tengah jalan, di tempat bernaung, dan di sumber air. Kita masuk poin yang ke-6, tidak buang air kecil di genangan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian mandi dengan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita masuk poin yang ke-7, tidak buang air kecil di kolam atau di tempat yang dipergunakan untuk mandi. Jadi itu ya, tidak boleh kita buang air kecil di kolam atau di tempat yang dipergunakan untuk mandi. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yaghtasilu fih. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian kencing di tempat pemandian lalu mandi di dalamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kita tidak boleh ya kencing di tempat pemandian atau kolam. Kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu menghindari percikan air kencing baik pada badan maupun pakaian. Jadi menghindari percikan air kencing ya, baik pada badan maupun pakaian. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati 2 kuburan. Jadi Rasulullah pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau bersabda, innahuma
la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang diazab, dan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satunya karena dia tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya. Wa ammal akhara fakana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lainnya karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak Ustaz, antum semua harus berhati-hati supaya air kencing kita itu tidak kena ke pakaian kita, baik badan maupun pakaian kita. Begitu juga anak Ustaz, setelah kita buang air kecil harus kita cuci kemaluan kita, dan kita hindari percikan air kencing untuk mengenai tubuh kita maupun pakaian kita. Baik, kita masuk ke poin yang ke-9, tidak berbicara ketika buang hajat. Itu kita buang air besar, tidak boleh kita berbicara. Tidak menjawab salam serta tidak menjawab azan. Hal ini berdasarkan hadis dari Muhajir. Dia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu beliau sedang buang air kecil. Ketika dia mengucapkan salam, Rasulullah tidak menjawabnya sehingga selesai buang air kecil. Lalu Rasulullah berwudu dan menjawab salamnya. Kemudian beliau menjelaskan mengapa beliau tidak menjawab salamnya. Rasulullah mengatakan, "Inni kurihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhri." Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah yang maha perkasa lagi maha mulia melainkan dalam keadaan suci. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Rasulullah berada di dalam WC, Rasulullah tidak mau menyebutkan lafaz Allah, nama Allah di dalam WC, yaitu Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, kecuali beliau dalam keadaan suci. Kita lanjutkan poin yang ke-10, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan dan tidak beristinja dengan tangan kanan. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, hendaklah dia tidak bernapas di dalam bejana. Dan jika dia mendatangi tempat buang hajat WC, hendaklah dia tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, serta tidak pula bersuci beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Poin yang ke-11, tidak berlama-lama duduk dan diam di kamar mandi atau WC melebihi waktu yang diperlukan. Poin yang terakhir Ustaz, poin yang ke-12, mendahulukan kaki kanan pada saat keluar WC secara seraya membaca doa. Jadi kita keluar dari WC, kita dahulukan kaki kanan kita. Kita dahulukan kaki kanan, kemudian kita berdoa. Doanya adalah Ghufranaka, Ghufranaka. Aku mohon ampun kepadamu
yaitu kepada Allah ya. Aku mohon ampun kepadamu. Kita sampaikan kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jadi anak Ustaz, itu ya 12 poin berkaitan dengan adab buang hajat. Ini adalah keindahan dari agama Islam. Mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Ustaz bisa kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, itu aja Ustaz untuk hari ini pelajaran kita. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.